kembali berjumpa dengan saya Heris Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung kemarin ya hari Senin tanggal 7 September itu udah ulang tahun ke-17 kematian Munir, nih sahabat kita Munir yang diracun di atas pesawat nih buat anak-anak milenial yang mungkin waktu itu belum lahir. Kita coba sekedar mengingatkan kembali dan ada 100 lebih tokoh-tokoh yang minta agar pemerintah membongkar atau mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik kasus ini, karena kan ada yang disebut sebagai operatornya pada waktu itu kru Garuda yang dia sudah menjalani pidana dan sudah bebas juga, tapi orang masih nggak percaya bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan Munir ini. Iya, ini itu teman kita, teman baik saya Munir, dan Munir itu memang bukan nama orang, dia nama sebuah peristiwa itu. Yeah. Jadi karena dia nama sebuah peristiwa, dia mesti diperlihatkan secara tepat peristiwanya apa itu. Orang hanya ingat Munir diracun segala macam, tapi setting politik, konstruksi politik ketika itu yang sampai sekarang masih misterius. Kendati sebetulnya seluruh peralatan untuk memulai satu pengadilan itu tersedia. Karena ada tim pencari fakta yang di zaman PSB itu dibentuk lalu diserahkan ke Seknek. Jadi datanya ada di Seknek, ada di Komnas HAM, semua data yang menuntun pada satu konklusi bahwa Munir dibunuh secara politik. Jadi itu yang mesti diungkapkan sebetulnya, karena ini bukan soal sejarah seseorang, tapi sejarah bangsa yang menimbun banyak kekerasan dan hendak diputihkan kekerasan itu karena sangat mungkin pelaku-pelaku utamanya justru masih berkeliaran. Nah ini sebetulnya kita peringati Munir dalam upaya untuk mengingatkan bahwa ada janji reformasi yang selama 20 tahun lebih kita ingin pastikannya, itu penghormatan hak asasi manusia. Dan Munir adalah tonggak di dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Dia diingat oleh rakyat kecil, diingat oleh mereka yang bersimpati pada upaya keadilan sosial, upaya anti korupsi, penegakan hukum segala macam. Jadi Munir adalah monumen yang harusnya kita banggakan dan bukan kita tutupi masalahnya itu. Nah, terlihat bahwa Presiden Jokowi berjanji dulu untuk membuka kasus ini dan tidak dia lakukan itu. Karena dia lebih sibuk memikirkan bagaimana kekuasaannya itu bertahan dan bukan dalam upaya untuk memulihkan bangsa ini supaya peradaban hak asasi manusia itu dijamin. Ya. Dan tidak terasa ini adalah sudah tahun ke-7 dari pemerintahan Jokowi gitu ya. Dan harusnya janji-janji itu sudah tidak perlu menunggu sampai periode kedua, periode pertama. Pada waktu itu kalau memang dia janji politik itu seorang politisi harus memenuhi janjinya. Ya itu pada sejak periode pertama sebetulnya masyarakat sipil itu diam-diam bikin dukungan pada Jokowi karena berharap Jokowi sebagai orang sipil mau membongkar kasus ini kan. Jadi ada tacit agreement dari LSM. Saya juga ikut dorong bahkan di periode pertama Pak Jokowi supaya pejuang-pejuang HAM masuk istana agar supaya kasus-kasus HAM itu dibongkar dari dalam itu. Nah, sekarang kita tahu mereka yang bermukim di istana sekarang yang mantan LBH segala macam itu, ahli-ahli HAM, aktivis justru cari suaka di situ tuh dan menutup akses publik untuk membongkar kasus ini. Bertahun-tahun selama 7 tahun itu payung hitam setiap kemisan itu bahkan sekarang masih ada secara virtual ada di depan istana dan nggak satu pun pejabat istana apalagi presiden datang menemui mereka itu. Jadi para penyintas di situ sebenarnya menuntut agar supaya negara bertanggung jawab terhadap seluruh pelanggaran HAM di masa lalu, dan itu yang disebut sebagai tuntutan reformasi, salah satu tuntutan utama reformasi. Ya. Oke, tadi karena Anda menyinggung, Anda juga termasuk yang mendukung Presiden Jokowi dengan harapan sebagai orang sipil yang membongkar kasus Munir ini, saya kira penting untuk orang juga tahu gitu. Nggak ada salahnya kemudian bahwa mendukung dan kemudian sekarang bersikap kritis gitu ya, bukan kemudian mendukung dan mendapat jabatan dan kemudian melupakan semua perjuangan, termasuk melupakan Munir. Betul, pada periode pertama itu ada kontras antara Jokowi sebagai orang sipil dan Pak Prabowo tuh. Dan LSM memang memihak pada Jokowi itu karena menganggap bahwa Jokowi bisa menghasilkan demokrasi dan penghargaan atas hak asasi manusia. Tapi justru yang terjadi sebaliknya sekarang. Karena itu
dalam soal hak asasi manusia, Jokowi juga gagal. Bahkan indeks demokrasi salah satunya diukur oleh penyingkapan soal-soal di masa lalu yang menyangkut pembunuhan politik. Sekarang justru Jokowi melakukan secara tersamar penangkapan aktivis-aktivis politik kan. Jadi bertolak belakang dengan ide masyarakat sipil yang dulu mendukung Jokowi. Dan kita tahu Jokowi diundang ke tempat-tempat masyarakat sipil, LBH, forum ini, forum itu, dalam upaya mengingatkan bahwa dia itu akan dipilih untuk memulihkan harkat manusia. Nah, sekarang dia lakukan hal yang sebaliknya. Jadi harusnya malu para pejuang HAM yang ada di istana. Karena mereka justru yang menutup-nutupi kasus ini kan. Supaya seolah-olah dilupakan bahwa Jokowi pernah berjanji itu. Padahal sebetulnya itu janji bukan sekedar janji Jokowi, tapi janji dari reformasi, di mana masyarakat sipil, aktivis HAM itu juga berjuang demi itu. Jadi itu sebetulnya kontrasnya sekarang. Ya. Dan saya kira sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk memperbaiki situasi itu, termasuk orang-orang yang tadinya mendukung Jokowi. Kalau memang dianggap bahwa sekarang dia tidak bisa mewujudkan amanah yang diberikan kepada dia, ya apa salahnya kemudian menghentikan dukungannya dan kita mulai berikhtiar mencari figur lain. Ya, ini sekaligus ujian dari integritas mereka sebetulnya, dan terlihat sekarang bahwa memang mereka yang tadinya kita utus masuk istana untuk memperbaiki kondisi demokrasi, justru mereka cari suaka di situ karena bagi dia mungkin bagi mereka para aktivis HAM yang tadinya di luar dan sekarang ada di istana menganggap bahwa keuntungan material, gaji, komisaris segala macam itu tidak mungkin ditukar tambah dengan menjadi aktivis lagi itu. Jadi dia larut sebetulnya di dalam situasi materialisme itu, dan itu yang membahayakan bangsa ini karena kita yang sebetulnya menginginkan agar supaya ada kontrol terhadap hak asasi manusia, justru mereka yang kita utus ke dalam menjadi bagian dari para pelanggar HAM. Karena mereka yang mensponsori juga pelemahan KPK, mereka yang memperpanjang isu radikalisme segala macam itu agar supaya kondisi bantuan luar negeri tetap mengalir dan mereka dapat bagian dari upaya-upaya untuk mempromosikan radikalisme itu. Jadi tetap ini pejuang-pejuang konyol yang memang dari awal saya kira tidak didoktrin dengan kapasitas otak yang cukup. Kalau otaknya cukup, pasti dalam keadaan terjepit pun dia akan bersuara, bahkan ketika dia punya akses langsung pada presiden. Sekarang dia ada di sekitar presiden, dan dia takut bertatapan mata dengan tokoh-tokoh pelanggar HAM yang masih ada di istana. Itu busuknya di situ. Ya. Ini just curious, ini penasaran, ini rasa penasaran pribadi aja. Ada nggak rasa semacam penyesalan buat Anda gitu karena Anda pernah mendukung Jokowi? Bukan menyesal sebetulnya. Saya akhirnya memutuskan untuk menilai bahwa ya memang kapasitas orang dari awal nggak mampu untuk membuat kejutan dalam bidang HAM. Juga mereka yang kita izinkan masuk ke istana sebetulnya juga pengecut-pengecut. Jadi udah kita terima itu sebagai fakta bahwa kedunguan dan kepengecutan itu yang menyebabkan hak asasi manusia tertunda-tunda. Dan penundaan pada Munir itu menunjukkan bahwa memang konsep hak asasi manusia tidak ada di otak presiden. Ya. Nah, banyak orang yang pembenci Anda, kan Anda juga di luar banyak penggemar, Anda banyak haters juga banyak follower Anda. Itu menyatakan bahwa Anda ini selalu kritis, selalu apapun kebijakan pemerintah katanya salah, itu karena Anda nggak kebagian jabatan tuh, Bung Rocky. Ya, itu karena dia ukur hidup saya atau kapasitas saya dengan kapasitas dia tuh. Kan hanya itu ukurannya tuh, supaya membujuk-bujuk saya mungkin supaya ikut bersama-sama bergerombol dalam kedunguan itu. Nah, itu bukan watak dari awal itu. Saya bertahun-tahun ada di LBH, di semua lembaga hak asasi manusia, soal kesetaraan gender, demokrasi, HAM segala macam. Dan saya menilai bahwa orang akhirnya diuji paling kuat ketika dia diberi kesempatan untuk memanfaatkan kekuasaan. Dan ternyata dia nggak mampu itu. Jadi ajaib bahwa mereka yang matanya tajam melihat pelanggaran HAM ketika di luar, begitu masuk itu matanya semacam ditutup itu, lalu beralih menjadi pemuji-muji mereka, memuji-muji rejim yang justru sedang melanggar HAM gitu.
Kan ada sampai sekarang masih ada kasus-kasus aktivis yang ditangkap, kritisi ustadz-ustadz yang kritik pada pemerintah, tapi dianggap radikal, padahal itu kritik kan. Ada Habib Rizik yang dianiaya dengan cara bahkan memplagiasi pertimbangan keputusan. Kan ini satu paket, dan mereka yang ada di istana diam aja tuh. Padahal sebetulnya ini yang mesti mereka perjuangkan supaya penegakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan, bukan pada prinsip pertimbangan politik. Jadi memang dari awal saya anggap mereka ini memang ya udah dungu, ngapain kita menyesal pada orang dungu. Oke. Clear ya, saya kira, karena ini saya selalu saja mendapati ada komentar-komentar itu di kolom komentar dialog kita ini, komentar-komentar ini menyatakan seperti itu. Mereka sengaja rupanya memfollow Anda untuk sekedar membuli Anda. Oh iya, saya salam aja karena mereka nggak berhasil menyeret saya masuk. Kalau yang melobi-lobi itu dari awal itu macam-macam kan. Melobi supaya masuk ke istana dan bisa dijadiin ini jadi dia, tapi saya anggap batasnya adalah punya otak apa nggak punya otak, itu aja. Kalau soal punya duit nggak punya duit itu soal kecil, tapi ini soal punya otak apa nggak punya otak. Karena memperjuangkan HAM itu harus punya hati dan punya otak. Nah itu yang membedakan antara politik yang berakal dan politik yang sekedar mencari nafkah itu. Ya, oke. Ini sekarang jadi ujian pertama nih setelah saya mengklarifikasi posisi Anda. Pak Luhut ini baru saja mengklaim, karena selama ini ada selalu kritik, bukan hanya Anda termasuk saya ya, mengkritik berbagai langkah pemerintah dalam penanganan COVID. Tapi baru saja Pak Luhut menyampaikan bahwa ini berdasarkan sebuah studi katanya dari Harvard, sekarang penanganan COVID di Indonesia itu lebih bagus dibandingkan Singapura, dibandingkan dengan Korsel, dan juga negara-negara lain di Asia. Ini apakah Anda juga akan tetap mengkritisi itu, atau Anda akan menganggap ini sebagai sebuah kabar baik? Saya barusan baca justru survei tentang kepemimpinan Pak Jokowi di bidang COVID. Itu 30%. Itu cuma 30% yang percaya gitu. Itu berarti bahwa kepemimpinan di bidang COVID buruk sekali itu. Apalagi secara umum kepemimpinan beliau itu gagal. Jadi ngapain Pak Luhut mempromosikan satu statistik baru kalau statistik yang real itu menunjukkan Jokowi justru memburuk dalam kepemimpinan, apalagi dalam kepemimpinan COVID, kan itu intinya. Mungkin kalau kita pakai angka jujurnya mungkin tinggal 17%, tapi oke lah 33% itu sebetulnya juga udah penghinaan bahwa presiden gagal memimpin penanganan COVID itu. Ya, ini yang Anda maksud adalah survei yang tidak dipublikasikan ya. Jadi survei angkanya belum diotak-atik ya. Iya, angka yang belum dikonferensi pers kan. Ini penting kita ingatkan pada para pemirsa kita bahwa kalau Anda membaca hasil survei itu, Anda jangan telan-telan bulat-bulat hasil survei. Karena itu pasti ada otak-atik dari pemesannya gitu. Ada angka yang harus dinaikkan dan angka yang diturunkan. Kan begitu ya, Bung Rocky? Iya, kan mestinya itu akademisi bikin analisis, lalu akademisi yang ngomong. Kalau istana sendiri yang ngomong, itu artinya ajaib angkanya nanti kan. Kan kalau Pak Luhut yang ngomong kan orang nggak percaya, apalagi kalau presidennya yang ngomong. Kita mesti bandingkan dengan studi lain yang mengatakan bahwa kasus Indonesia itu 5 kali dari yang diucapkan pemerintah. Jadi kalau kita korting 500% akhirnya kan. Oke. Tapi satu hal yang saya perhatikan dalam beberapa, saya kira dalam beberapa pekan terakhir ini ya, ada kecenderungan pemerintah ini membuat semacam puja-puji terhadap diri sendiri ya. Kita masih ingat yang paling fenomenal adalah pertumbuhan angka 7%, yang walaupun sebenarnya mereka tahu juga bahwa itu basisnya adalah membandingkan tahun 2020 semester kuartal kedua tahun 2020 dengan 2021 itu ya angkanya menjadi sangat tinggi, tapi tidak mencerminkan keseluruhan fundamental ekonomi kita. Kemudian kemarin para ketua umum partai berkumpul dan semuanya memuji kinerja Pak Jokowi dalam menangani COVID. Kemarin juga sebelum Pak Luhut menyampaikan bahwa ini penanganan COVID kita lebih bagus dari Singapura dan Korea Selatan, Ibu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa perekonomian kita ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia gitu. Nah ini fenomena ini yang saya amati belakang ini masih terus berlanjut gitu. Iya, karena
ingin menampilkan sesuatu yang justru mencemaskan mereka itu. Jadi bayangkan misalnya bukan sekedar istana, ini kandidat-kandidat presiden juga udah mengumpulkan surveyor untuk di brief supaya naikin elektabilitasnya. Saya baca tiba-tiba elektabilitas Ganjar melonjak itu. Dari mana tuh? Dan karena itu PDIP juga begitu. Padahal sebetulnya kita tahu kerjaan dari surveyor ini, dia kan semacam konsorsium yang bisa disewa satu blok oleh oligarki. Jadi berapa sih konsultan politik di Indonesia yang independen? Surveyor merangkap konsultan politik, paling 3-4 surveyor besar yang digaji, diijon oleh satu dua oligarki, lalu tiba-tiba nama Ganjar melonjak itu dan satu Indonesia itu. Ini ajaib gitu kan. Dan keajaiban ini yang membuat rakyat menganggap kok gampang betul ya untuk masuk di dalam putaran politik. Tapi tetap rakyat menganggap bahwa karena udah terbiasa mendengar hasil survei, mereka anggap oke, itu benar, tapi di negara Wakanda itu kan kira-kira begitu. Iya. Nah, kalau bicara soal Ganjar ini menarik ini. Ada KPK ini lagi-lagi dia mengajak Ganjar untuk semacam menjadi semacam tenaga penyuluh lah. Kalau kemarin kan gitu ya, penyintas korupsi dia jadi penyuluh. Ganjar cocok untuk karena dianggap bahwa pemerintah di kepala-kepala daerah di Jawa Tengah itu paling taat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK. Padahal kita tahu fakta-fakta yang data-data yang dilaporkan itu tidak real seperti yang harta kekayaan yang mereka miliki kan gitu. Ya, mungkin Ganjar diminta bikin penyuluhan mengapa Jawa Tengah itu tetap miskin, nggak punya akses pada modernitas misalnya. Itu kan banyak di daerah Jawa Tengah justru yang di pulau di mana ibu kota terletak, jalur bisnis utama, tetapi tetap miskin tuh kan, indeks Human Development Index-nya tuh turun. Jadi kita mau tanya itu kenapa Ganjar tidak bisa menaikkan indeks harapan hidup di Jawa Tengah itu? Bukan mengajarkan bagaimana jangan korupsi kan. Soalnya adalah nama Ganjar bahkan disebut lagi dalam media massa hari ini, keterlibatan dia atau nama dia itu udah pernah disebut oleh KPK dalam kasus KTP kan. Dan itu udah ada gerakan yang menganggap bahwa sebaiknya KPK ini kira-kira kalau mau cari tokoh untuk dijadikan panutan gitu kan. Jadi itu yang akan jadi baggage buruk atau beban bagi Ganjar tuh. Nah, kita menganggap bahwa bagian ini pasti nanti akan dipoles lagi dengan survei yang menaikkan lebih lagi tuh elektabilitas Ganjar. Jadi ini semuanya bubble sebetulnya nih, balon yang ditiup-tiup doang. Ya. Oke, saya kira dalam situasi ini semacam ini kita perlu memberikan semacam panduan bahwa paling bagus adalah itu cara yang diajarkan oleh Presiden Jokowi juga. Kita membaca selalu terbalik apa yang disampaikan oleh para penguasa dan juga lembaga survei. Ya, saya khawatir nanti Mbak Puan tergoda untuk pakai surveyor lain juga untuk naikin elektabilitasnya dalam persaingan dengan Ganjar. Ini ya makin jadi buruk. Saya justru berupaya untuk melihat secara pelan-pelan bahwa ketakutan Ganjar karena sebetulnya agak palsu dukungannya, maka dia sewa surveyor ini. Saya mencurigai itu secara metodologis, dan Puan diam-diam meletakkan legasinya melalui bantuan sosial tuh. Dan memang PDIP tentu yang paling mendapat keuntungan dari pemberian bansos, karena langsung itu dijadikan sebagai pertanda bahwa PDIP turun ke bawah itu. Padahal kita tahu itu uang negara sebetulnya bansosnya. Ini juga satu politik yang oportunis sebetulnya. Jadi kita hidup dari keadaan yang penuh tipu-tipu itu. Secara gampang kita lihat bahwa masyarakat sedang menilai, tapi karena memang ada kesulitan ekonomi, akibatnya pemberian bansos itu dianggap sebagai sesuatu yang mensejahterakan rakyat melalui PDIP. Tapi satu waktu nanti harus diterangkan menjelang pemilu bahwa proses-proses semacam ini justru memanfaatkan anggaran negara, dan itu nggak boleh sebetulnya. Kalau PDIP mau buka dapur, ya buka dapur yang betul-betul berasal dari kas partai, bukan memanfaatkan bansos yang disalurkan melalui
struktur yang memang bisa dimanfaatkan oleh PDIP sebagai partai yang berkuasa. Ya, tapi lumayanlah sekarang daripada habis digunakan untuk dana beli baliho, ya dipakai untuk dapur umum itu lebih bagus gitu sementara gitu. Iya. Nanti kita ingetin, cek juga itu dana dapur umum itu dari mana gitu. Nah, bagian ini yang harusnya ada catatan dan begitu politik sedikit menjadi terbuka, maka bagian-bagian itu juga harus masuk menjadi penelitian koruptor itu, penelitian KPK itu. Bukan. Jadi sebetulnya rampok uang rakyat. Jadi nanti misalnya kalau Ganjar direkrut oleh KPK, Ganjar yang akan memeriksa kemasukakalan dana-dana bansos yang justru disalurkan oleh PDIP. Nah itu pertanda akan terjadi konflik lagi di situ, atau semacamnya saling tahu lah dan saling tutup mulut. Yes, baik Bung Rocky, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi besok. Ya, tetap kita harus ingatkan bahwa Munir itu adalah nama sebuah peristiwa dan kita ingin peristiwa itu dibongkar. Yes.